Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 13 sampai 14. Tertulis demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam usianya yang sudah 90 tahun, Sarah merasa sudah hilang harapannya untuk punya anak. Keadaan sudah tidak memungkinkan lagi baginya untuk memiliki keturunan. Kemustahilan nampak begitu nyata. Tapi apa yang mustahil bagi manusia merupakan perkara yang mudah saja bagi Tuhan. Sarah tertawa mendengar janji Tuhan. Sebenarnya bukan cuma Sarah yang tertawa. Abraham pun sebelumnya tertawa ketika mendengar kembali janji Tuhan. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-17 tertulis, "Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Mari kita perhatikan saudara. Ternyata Abraham, bapa orang yang beriman, juga pernah ragu dalam hidupnya. Sarah istrinya pun demikian. Mereka berdua pernah ragu kepada janji Tuhan. Keraguan adalah hal yang normal terjadi pada setiap orang. Kita semua juga pasti pernah mengalami saat di mana kita ragu, apalagi ketika kenyataan bertolak belakang dengan harapan. Namun berbarengan dengan keraguan itu, saudara, Tuhan setia kepada janjinya. Kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, itu yang menguatkan kita. Kita melihat di sini, saudara, karya dan peranan Tuhan dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Tuhan tidak menarik kembali janjinya. Meskipun Abraham dan Sarah tertawa, meragukan janji Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan itu setia kepada janjinya. Dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga tertulis, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum." Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan pada janjinya akan membuat Tuhan menguatkan hati kita yang lemah dan ragu. Ia tidak akan memutuskan buluh yang patah terkulai, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Namun dengan setia ia akan menyatakan janjinya dalam hidup kita. Ada beberapa kisah yang lain di mana orang-orang ragu kepada Tuhan. Dalam Markus 9 ayat 24 tertulis, "Segera ayah anak itu berteriak, 'Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini.'" Tuhan Yesus tidak mengusir ayah anak itu meskipun ia ragu, tapi Tuhan menguatkan hatinya untuk percaya, dan mujizatnya ia nyatakan bagi anak dari ayah ini. Begitu juga Maria dan Marta. Mereka ragu ketika Tuhan akan membangkitkan Lazarus, tapi Tuhan setia dan tetap membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apakah saudara ragu kepada Tuhan saat ini karena melihat kenyataan hidup yang nampaknya jauh dari harapan saudara? Datanglah kepada Tuhan dalam doa. Katakan, Tuhan, aku lemah dan ragu. Tolonglah aku ya Tuhan, agar aku dapat percaya kepadamu. Saudara yang terkasih, ketika kita ragu pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tapi mintalah kekuatan agar hati kita dipenuhi dengan iman. Tuhan penuh dengan kasih dan setia kepada janjinya. Peganglah setiap janji firman Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Mujizat Tuhan akan kita alami, saudara, oleh karena kesetiaan dan kasih Tuhan kepada janji firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah Tuhan itu baik dan setia. Tuhan setia kepada saudara dan saya. Tuhan mau menguatkan hati kita yang ragu, dan Tuhan setia kepada janjinya. Sungguh luar biasa, saudara, kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih dan kesetiaan Tuhan, kita tidak mampu, dan kita tidak akan menerima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Pertolongan demi pertolongan yang kita alami, bukan karena kehebatan kita, saudara. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa hebat, merasa iman kita sungguh sangat kuat. Seringkali dalam keraguan kita, disitulah kita merasakan betapa luar biasa kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan, Bapa kita, sangat baik buat kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia menopang kita dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan, Engkau adalah Allah, Bapa kami yang baik. Engkau setia kepada janji-Mu. Engkau tidak menarik kembali janji firman-Mu, tetapi Engkau mewujud nyatakan setiap janji firman-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak menolak kami ya Tuhan, dan tidak mengabaikan kami, meskipun kadangkala kami lemah dan ragu. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau menopang kami, Engkau menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kesetiaan-Mu Tuhan dan kasih-Mu jauh melampaui ketidaksempurnaan kami, jauh melebihi keraguan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau-lah ya Tuhan, kami bisa kuat sampai hari ini. Semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kekuatan Roh-Mu di dalam kami. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak firman-Mu, dan kami terus melangkah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Engkau setia, dan Engkau menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.